untuk ceramah yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad selaku pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Habib Setu Bekasi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahid nabi wa sahbi wal ali. Alhamdulillah, yang sama kita cintai dan kita muliakan para alimul ulama dan juga segenap para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Al-Habib Faiz bin Segab bin Syihab, juga Al-Habib Salim bin Ahmad bin Saleh Al-Attas, juga Al-Ustaz Lam'ani, pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Al-Bantani, dan juga Al-Ustaz Muhammad Nur Khalik yang tadi barusan menyampaikan mau'idah hasanahnya, juga Bapak Kiai Haji Mukhtar Siddiq SPDI, dan para asatid yang lainnya yang sekali lagi mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi serta Allah mudahkan dalam setiap langkah dakwah dan perjuangannya, amin ya rabbal. Juga tak lupa yang sama kita cintai dan kita muliakan segenap aparatur pemerintah yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah Marga Mulia Bapak Mahfudin atau Bapak Camat yang mewakili, juga Bapak Bimaspol dan Babinsa dari Kelurahan Marga Mulia, yang tanpa terkecuali yang tidak saya sebutkan semuanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, wabil khusus orang tua kita ya Bapak Encu selaku daripada cucu Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi yang menjadi wasilah kita kumpul pada malam hari ini. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau, orang tua kita, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa meneladani dan melanjutkan perjuangan dakwah dan syiar daripada Eyang Guru Muhammad Suhaimi, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singkat tidak panjang lebar, waktu sudah malam karena jam 11 sebagaimana tadinya juga panitia ngabarkan kepada saya jam 11, makanya tadi insya Allah tanpa mengurangi keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini, maka mudah-mudahan tidak keluar, tidak pulang dari tempat ini semua yang hadir kecuali kita semua membawa berkah yang banyak di dalam rumah kita, membawa ilmu yang manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah angkat penyakit kita, orang-orang yang kita cintai, sanak famili kita, dan semuanya tanpa terkecuali. Dan kita minta kepada Allah dengan keberkahan pada malam hari ini di hadapan makam Eyang Guru Muhammad Suhaimi, mudah-mudahan semuanya kitanya diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara perkumpulan kita pada malam hari ini, kita mengenang haul Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi
sebagaimana hikmah haul ini sudah dituliskan di sini dan sama kita ketahui bahwasanya pada malam hari ini datangnya kita duduk di sini ya tanpa terkecuali mau bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya, para pemuda dan pemudinya. Pada saat ini kita berkumpul, kita munajat, kita meminta kepada Allah, tentunya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan apa yang kita minta puncak dari segala hajat dan doa yang kita panjatkan pada malam hari ini, yaitu kelak nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita di surga bersama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya teringat satu ayat yang mana ayat ini adalah pembicaraan atau ucapan nanti orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kita itu nanti kalau orang kongkok di surga, bahasa orang Bekasi kan kongkok. Orang Pak kalau kongkok di surga ngomongnya apa? Ilok ngomongin tanah, betul kata orang Muslim. Ilok kata orang Muslim ngomongin tanah. Nanti di surga omongan orang penghuni surga itu sebagaimana Allah sudah kasih clue bocorannya, kisi-kisinya di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Di dalam firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kunna min qablu nad'uh. Sesungguhnya ini orang-orang beriman yang kumpul di surga nanti mereka mengatakan inna kunna min qablu nad'u. Dulu sesungguhnya kita ini apa? Yang pernah kita minta, kita duduk waktu itu kita munajat kepada Allah, yang kita dapatkan hari ini yaitu di surga, ini kan dulu pernah kita minta. Makanya disebutkan dalam syarah, dari dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir tentang ayat ini ada satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannah al jannah ishtaqu lil ikhwan. Jadi ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, jadi hal yang pertama kali dibicarakan ketika itu mereka bertanya kepada salah satu sahabat mereka yang ketika mereka pernah kumpul di dunia, mereka menanyakan kepada satu sama lain, fulan, masih ingat enggak kita pernah minta surga ini, kita minta ampunan kepada Allah dan Allah kabulkan doa kita hari ini sampai kita dikumpulkan di surga pada saat ini, masih ingat gak tempatnya di mana? Yang satu lain menjawab, oh yaumun kunna nad'u fi maudi'in kadza wa kadza. Oh dulu pernah kita minta barang-barang di tempat ini, di tempat itu disebutkan di majelis ini. Nah itu obrolan, kalau bahasa orang Bekasi itu kongkoannya orang di surga nanti ngomongnya begitu. Nanti kalau kita udah kumpul di surga ngomong nanti ingat saling teguh, saling sapa. Ente dari mana? Dari Teluk Buyung. Loh, sekarang kita kumpul sekarang. Oh iya, dulu kan pernah katanya. Kita kan dulu minta, oh iya, ana baru ingat. Ente kan dulu yang waktu hadir di majelisnya Eyang Suhaimi. Kita kan doa bareng-bareng atau kita mengaminkan doa dari para ulama yang ketika itu munajat di tempat tersebut kita aminkan, dan saat ini diijabah sama Allah. Oh iya, ana baru ingat, ente iya dulu yang makan sama ana satu nampan ya, yang dulu ngambil lauknya paling banyak, yang dulu kalau makan kebulunya suka dibungkus dibawa pulang sama nampan-nampannya. Oh ente ya, ketemu kita di surga. Nah itu bocorannya Pak. Saat ini kita kumpul, nanti di surga dikumpulkan sama Allah. Nah bahan cerita kita nanti ngobrol nanti di surga, itu apa yang pernah kita munajat pada hari ini Pak. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satunya obrolan orang penghuni surga nanti, menceritakan tentang bagaimana mereka semasa hidup kumpul di dunia, dan insya Allah pada malam hari ini kita yakini kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin, dengan berkah para ulama-ulama kita yang Guru Syekh Muhammad Suhaimi. Baik, saya masuk ke poin kedua sebagai penutup. Tidak panjang lebar, hikmah daripada haul ini sendiri. Kita tahu bahwasanya salah satu bentuk daripada cucu almarhum yang Guru Muhammad Suhaimi, yaitu Bapak Encu, beliau ini berbakti luar biasa kepada orang tua beliau. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan nasihat daripada Ustadz Muhammad Nur Khalik tadi,
bagaimana seseorang itu harus berbakti kepada orang tuanya. Makanya saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan ada ja'a rajulun min Bani Salamah ila Nabi SAW. Dulu ada seseorang laki-laki dari kalangan Bani Salamah pernah datang menghadap kepada Rasulullah. Ketika orang ini datang menghadap kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah ada cara untuk saya berbakti kepada orang tua saya sepeninggal mereka sudah wafat ya Rasulullah? Jadi pertanyaan ini mewakili kita Pak pada saat ini. Jadi ada orang dari Bani Salamah datang kepada Nabi, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah cara atau tersisa waktu buat saya berbakti kepada orang tua saya sepeninggal mereka sudah wafat ya Rasulullah? Mungkin tadi sudah disampaikan nasihat dari guru kita bahwasanya semasa hidup mungkin kita menyia-nyiakan orang tua kita, kita durhaka kepada mereka. Namun ibadallah, jangan khawatir kalau kesempatan itu hilang daripada kita dan orang tua kita sudah wafat. Pertanyaan dari Bani Salamah ini mewakili kepada kita semuanya. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, apakah ada waktu atau cara buat saya berbakti kepada orang tua kalau mereka sudah wafat ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, qala annam. Kata Nabi, "Naam, bisa." Pertama kata Nabi, caranya berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, as-salatu alaihima. Maksudnya apa? Kamu doakan kedua orang tuamu. Kemudian kata Nabi, wal istighfaru lahuma. Kamu mintakan ampun kepada Allah untuk keduamu sebagaimana yang sering kita baca setiap habis salat kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu cara kita bakti kepada orang tua kita. Kemudian apa? Kata Nabi, wa tasadduq lahuma. Kita bersedekah untuk kedua orang tua kita. Dan malam hari ini semua hal itu dilakukan oleh Bapak Encu. Sedekah iya, ngasih makan orang yang hadir, ngedoakan iya, ngedoakan mintakan ampun iya. Kemudian apa? Wasilatul rahim allati lam tusal ila bihima, dan menyambung tali silaturahmi yang dulu pernah terhubung dengan orang tua kita. Itu cara kita bakti. Datangin teman-teman bapak kita, datangin teman-teman baba kita, teman-teman emak kita, teman-teman kerabat, semua yang punya ikatan hubungan sebagaimana yang ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bagaimana cintanya dengan Siti Khadijah, sampai-sampai sepeninggal Siti Khadijah sudah meninggal, beliau kalau masak makanan selalu ingat sama teman-temannya Siti Khadijah. Diantarin makanan, kadang-kadang ngirim sesuatu ke teman-temannya Khadijah. Saking cintanya beliau kepada Siti Khadijah, jadi apapun yang berkaitan, yang berhubungan dengan Siti Khadijah disambung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita berbakti untuk kita mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita, dan orang tersebut ingin sekali kita berbakti kepada mereka. Dan mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh Bapak Encu pada malam hari ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Dan yang Suhaimi yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, melihat kita, memandang kita, dan khususnya Nabi Muhammad SAW melihat kepada apa yang kita niatkan pada malam hari ini, mudah-mudahan tidak pulang pada malam hari ini, tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Kita dijadikan anak-anak yang saleh dan saleha, berbakti kepada kedua orang tua kita semuanya. Dan tidaklah masuk bulan Maulid ini kecuali kita termasuk orang-orang yang diberikan kecintaan semakin mendalam, pengetahuan kita akan sosok Nabi Muhammad semakin bertambah dan bertambah, sehingga kita tidak diharamkan daripada syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana para ulama mengatakan, An-Nabi sakana al-Madinah fazalat anhal marad, wa kaifa idza sakana qulubakum ya ayyuhal mu'minin. Nabi SAW ketika menghuni kota Madinah yang dulunya namanya Yathrib, Nabi ketika menghuni kota Madinah yang dulu namanya Yathrib karena wabah penyakit yang begitu dahsyat, ketika Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah, maka seketika itu penyakit Yathrib, wabah yang begitu dahsyat
hilang karena berkah Nabi Muhammad SAW. Maka kata ulama, wa kaifa idza sakana qulubakum ya ayyuhal mu'minin, bagaimana kalau Nabi Muhammad itu singgah berada di dalam hatimu, menetap dalam hatimu, tentunya penyakit-penyakit hati, hasud, riya, ujub, kurangnya akhlak kita, bejatnya moral kita akan hilang dengan hadirnya Muhammad dalam hati kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan menyambut menyongsong bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita punya hati sehingga nur cahaya Nabi Muhammad dapat menetap dalam hati kita, sehingga dengan datangnya bulan Maulid kegembiraan kita sebagaimana dikatakan para ulama, ya, kalau gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alal niran. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan, kita senang doang, gembira aja masuk Ramadan, dijamin jasad kita tidak bakal tersentuh api neraka. Kata ulama, bagaimana kalau kegembiraan itu dengan datangnya bulan kelahiran Nabi yang menjadi wasilah sebab kita mendapatkan kemuliaan Ramadan. Tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka lebih-lebih lagi surga pasti kita dapatkan dengan gembira, senang ketika masuknya bulan Maulid ini. Mudah-mudahan kita menyambut bulan Maulid ini dengan rasa cinta, dengan hati yang bersih untuk takdim memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah ini saya lagi sama kurang enak badan juga deh. Saya udah 3 hari sakit makanya. Mudah-mudahan ya Allah angkat penyakit ini, cuaca lagi ekstrim betul ini. Makanya usahakan kalau di kampung-kampung kita salat istisqa. Salat istisqa, tahu salat istisqa? Salat minta hujan. Udah ada himbauan dari MUI. Ya, salat istisqa diadakan di tempat-tempat di daerah kampung-kampung di masjid masing-masing. Salat istisqa, salat minta hujan biar cuaca diberikan hujan, karena kekurangan cuaca agak ekstrim sekarang ini, kurang hujan di Bekasi ini, ya. Makanya mudah-mudahan disehatkan semua, dijaga stamina kita semuanya agar bisa aktivitas ibadah lebih maksimal ke depannya dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan panitia khususnya kita doakan senantiasa diberikan istiqamah, keberkahan dalam setiap apapun jerih payah yang sudah disumbangsikan pada malam hari ini sampai tersenggara sukses pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kebaikan yang dibalas oleh Allah berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirnya dan niat apapun kita niatkan, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, yang dalam kesulitan diangkat kesulitannya, yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, hidayah, iman dalam menjalani siksa umur kita ini sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa kullu niyyah salihah wa ala mana wa bi aslafuna salihun fi jami' a'malihim wa harakatihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pesan amanat terakhir saja ini, ya. Menyikapi polemik banyak nih ya zaman sekarang ini, ya kan? Tentang nasab lagi rame nih, ya kan? Saya nggak peduli lah masalah itu. Cuman saya mau pesan sama antum semuanya, khususnya kita dalam menjaga hati kita. Ini banyak zaman sekarang kita lihat ngeri banget, begitu beraninya dengan sesuatu yang sampai sifatnya ini merendahkan seseorang dan ini dan sebagainya. Maka saya pesan di mana-mana pun majelis, saya pesan kepada siapapun mereka. Kita tahu guru-guru kita luar biasa semuanya. Saya punya guru intisabnya ke Mbah Maimun Zubair, saya punya guru dari Sarang Rembang, saya punya guru banyak sekali, guru-guru saya kiai-kiai semuanya, ya, dan para habaib tentunya pastinya. Tapi ini pesan saya kepada antum semuanya yang hadir pada malam hari, siapapun termasuk saya pribadi, apapun itu berlaku dengan kalimat yang saya sampaikan, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci. Betul Pak? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Orang kalau salah ngasih sodakoh, pahalanya tetap dapat nggak? Tetap dapat. Tapi begitu kita menolak, dapat dosa nggak kita? Menolak orang yang ini padahal kita mampu, bahkan sampai mengolok-olok, dapat dosa enggak? Sama seperti kita mencintai, salah misalnya, tetap konsekuensi dapat, kebaikannya dapat. Begitu salah membenci, coba bagaimana cara kita, bagaimana posisi kita, apa yang mau kita hadapkan, apa yang mau kita katakan di hadapan Rasulullah SAW.
Makanya pesan saya ini ngeri banget zaman sekarang ini, fitnah begitu luar biasa. Saya pesan makanya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jaga punya lisan, jaga kita punya hati. Insya Allah mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya ini menyangkut urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat, beliau punya kitab namanya, kumpulan kitabnya itu namanya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari ini kumpulan kitab yang ditulis oleh cucu beliau Syekh Muhammad Hasimuddin Hadik, salah satu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu di kitab namanya Irsyadus Sari fi Majmu'at Ta'lifat Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu disebutkan ada nama kitabnya, salah satu dari kitab itu dikumpulkan ada An-Nurul Mubin, kemudian At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Salah satunya di situ beliau sebutkan, lau qala ahadun, beliau menukil ucapan al-Imam Qadhi Iyad, lau qala ahadun syu'airun fi haqqi syi'rin nabi faqad kafar. Kalau tujuannya istihza, kata beliau, jikalau seseorang ada yang mengatakan syu'airun, syu'airun itu isim tasghir daripada sya'run. Paham Pak? Saya ulangi. Kalau ada orang mengatakan syu'airun, ya, fi haqqi syi'rin nabi, ketika dia menyebutkan tentang satu helai rambut Nabi, tapi dia gunakan kalimatnya tasghir. Tasghir itu kalimat yang sifatnya misalnya abdun, hamba Allah, ubaid, hamba yang kecil, dengan tujuan istihza, merendahkan. Ini menceritakan satu helai rambut Nabi saja, menyebutkan dengan ada tujuan istihza, kafir hukumnya. Hukumnya bisakah kafir, naudzubillah min dzalik. Ini bercerita sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Nabi. Ngomong menghinakan satu helai rambut Nabi aja bisa kafir. Bayangkan, ini beraninya orang mengatakan dzurriyyah Nabi segala macam. Kalau kita nggak tahu mending diam. Kalaupun masih dzon, sifatnya prasangka, nggak ada ruginya kita husnudzon, betul nggak? Dan kita tidak ada harapan apapun daripada orang mau panggil Habib, bodoh amat, saya mah nggak ada urusan kalau masalah itu. Yang penting kita berjalan on the track, ngikutin tracknya Rasulullah, berjalan, nyebarkan ilmu, dakwah, banggakan kita punya Nabi Muhammad SAW, selesai urusan. Makanya ini pesan saya kepada umat zaman sekarang ini, macam-macam kita lihat media sosial ini, setannya banyak, iblisnya banyak, malaikatnya cenderung, malaikat kalau masuk di medsos itu bisa jadi setan juga, bisa-bisa. Saking dahsyatnya di zaman sekarang ini ya. Makanya mudah-mudahan di akhir zaman ini Pak, Allah jaga kita punya iman, keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai ada sesuatu kebencian kepada siapapun, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Ini penting sekali. Orang kalau ada satu aja kebencian dengan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, khawatir meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Ya, naudzubillah min dzalik. Mungkin hanya ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena waktu sudah malam, badan saya kurang enak juga, mudah-mudahan yang sakit sehat semuanya, amin. Ya hakadha minni wal minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.